Jadi di video kali ini kita bakalan ngebahas ya, ternyata bukan CPI yang membuat Bitcoin dump, teman. Nah, gue bakalan cover untuk beberapa update penting pada Bitcoin ya, khususnya untuk market yang saat ini kita lagi alamin nih. Bitcoin kan sempat flash sampai 19.6 kemarin ya, dimana gue udah menutup trade gue ya dari platform BingX ini. Kemarin kan gue entry di 19.3 dan udah gue tutup saat ini. Kalau misalkan menurut kalian kira-kira BTC bakalan ke arah atas atau ke arah bawah, nih gue bisa saranin ya platform BingX untuk kalian ngelong atau nge-short. Di sini marketnya memiliki salah satu fee futures yang paling rendah. Kalian bisa daftar melalui link di deskripsi di bawah untuk mendapatkan $120 pertama kalian. Dan di sini juga ada fitur copy trade yang jarang ada di market yang lain. Menurut gue ini cocok banget buat pemula ya. Mereka di sini ada fitur copy trade. Kalian bisa cek sejarah trader masing-masing seperti apa. Sebulan terakhir profit rate-nya berapa, dalam 3 bulan terakhir apakah mereka konsisten profit atau tidak. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman, karena kalau misalkan mereka buka posisi, kita bakalan keikutan, mereka tutup, kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang, lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah, teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan nge-cover untuk aspek fundamental terlebih dahulu teman-teman ya. Di sini kenapa terjadi dump besar-besaran ketika jam setengah 8 kemarin ya. Kemarin kan gue sempat bilang nggak lama semenjak pengumuman CPI kita langsung di dump keras teman-teman. Ini di dump sekitar 5,8%. Jadi di sini kita bisa lihat ternyata bukan CPI-nya teman-teman, bukan CPI itu sendiri yang menyebabkan si BTC ini turun, dikarenakan CPI tersebut malah turun teman dari waktu ke waktu ya. Awalnya dari 9%, terus di bulan berikutnya itu kita kena di 8,5%, lalu 8,3% year to year ya, dari tahun ke tahun. Jadi sebenarnya menurun gitu. Namun di sini kalian bisa lihat di bagian merah ini adalah core CPI-nya teman. Jadi core CPI ini malah mengalami kenaikan teman. Jadi ini yang menyebabkan alasan sesungguhnya ya, kenapa si BTC ini turun padahal CPI-nya turun. Ternyata core CPI-nya malah naik. Nah, CPI itu sendiri di sini dijelasin ya. Ini adalah semua item ya, semua barang-barang. Jadi inflasi secara keseluruhan, tetapi kalau misalkan yang bagian merah ini inflasi kecuali makanan dan energi teman. Jadi semua item kecuali makanan dan energi sebenarnya malah naik, teman-teman, malah kena inflasi. Jadi semenjak news tersebut ya kita langsung kena adem nih teman ya, dari 22 sampai kemarin sempat 19,6 teman, dimana gue bilang kalau misalnya kita break lagi teman di bawah 19,8 ya, ini ya kemungkinan beneran fake out teman ya, dengan total fake out sekitar 13,56% sempat tadi pagi ya, sampai 13%-an balik hampir ke area sebelum kita start pump kita teman. Jadi gue kemarin open, kalian bisa lihat sendiri ya melalui Performing X ini, open gue itu ada di sekitar 19.3, lalu gue close di sekitar daerah 19.8 teman ya. Dan kira-kira nanti kapankah gue akan open long lagi teman. Jadi menurut gue ini adalah penentuan ya saat ini untuk Bitcoin. Kalau misalnya kita ukur dari paling bawah ke paling atas, kita udah sempat hampir menyentuh daerah 78,6 ya, dimana ini udah confirm kita emang beneran fake out teman-teman ya di sini ya. Cuman masih tetap ada chance untuk Bitcoin balik lagi ke atas teman. Jadi kalau misalnya kita ukur dari total dam kita ya, kalau misalnya kita bisa berhasil balik ke dalam 61.8 ya golden ratio untuk Bitcoin, jadi kita ngefill area sebelum kita dam ini teman-teman ya, di daerah 21,5 ya, tadi 38,2. Jadi memasuki kembali area sini teman-teman ya, kita lanjut pump all the way ke 21,5. Mungkin di sini gua akan membuka open posisi long baru lagi teman-teman untuk Bitcoin. Jadi ini adalah salah satu skenario alternatif yang mungkin maybe bisa aja terjadi. Cuman untuk short term resistance teman ya, untuk short term resistance paling-palingnya kita balik ke 28 ini doang teman. Lalu dari 28 ini teman ya, kita balik terkoreksi lagi di sini ya, karena ini ada strong resist di sini. Kalau misalnya kita break menuju 21,5, ini ada potensi reversal untuk Bitcoin teman ya. Jadi 21,5 targetnya, ada potensi bahwa Bitcoin bisa melanjutkan kenaikan dia menuju ke level 24 dan 25.000 US dollar. Cuman kalau untuk bigger chance-nya, kalau menurut gua saat ini Bitcoin lanjut turun teman. Apalagi dengan koreksi yang kita alamin udah sampai sekitar berapa tuh ya, udah 13%-an tadi ya kita sempat hitung. Jadi ya probably bisa aja koreksi ini belum selesai untuk Bitcoin teman, dan kita bisa didam dari harga paling low kita tanaman kemarin di 18,5 ya, bisa aja kita menuju ke daerah 18.000 awal sebelum akhirnya kita bakalan mantul kembali lalu naik kembali teman.
Untuk saat ini teman-teman ya, short term time frame-nya kita bisa lihat saat ini kenapa kita mantul dikarenakan ya di sini kalian bisa lihat ya. Ini ada big area of support ya mulai dari tanggal 29 Agustus sampai tanggal 6 September. Alasan kenapa kita mantul dari level 19,6 di sini ya. Lalu kenapa kita ketemu resist di 20,5 ini juga sama teman-teman ya. Ini ada di zona trading area, balik lagi ke dalam zona dari tanggal 29 sampai 6 September teman-teman ya. Jadi ini bertindak sebagai resist 20,5 ini dan ini bertindak sebagai support di level 19,6 ini. Jadi saat ini kita sedang bermain di range area tersebut ya, sebelum nanti kita akan menentukan whether kita bakalan break lagi ke area level 21,5 atau kita malah bakalan breakdown teman. Kalau misalnya kita breakdown ya the next support ini bisa berada di kisaran 19.000 awal untuk Bitcoin ya. Tapi kalau misalnya kita beneran, beneran sampai ke 19.000 awal dari sini ya, let's say kita ke 19.000 awal, ini udah potensialnya kita bisa menuju ke 18.1 juga teman, 18.000 awal untuk Bitcoin teman. Jadi menurut gue ya itu wajib perlu kita waspadai juga teman ya. Nah terus habis itu juga akan ada Ethereum merge sekitar 4 jam lagi. Gue nggak tahu apakah ini akan berpengaruh terhadap harga Bitcoin atau tidak. Apakah Bitcoin bakalan pump kalau misalkan merge ini bakalan sukses, atau malah bakalan dam lanjutan kalau misalkan merge itu gagal teman ya. Possibly sih kalau menurut gue sih gue ngelihatnya kayaknya Bitcoin bakalan sideways dulu ya dalam beberapa saat, entah 1 sampai 2 hari ke depan teman, baru nanti bakalan menentukan arah dia bakalan balik ke 21,5 atau malah didam balik ke area level 19 ya. Kalau menurut gue dengan adanya dam sekitar 13% menunjukkan bahwa koreksi Bitcoin masih belum selesai dan bisa aja kita tembus di bawah 18.500 ini. Itu kecenderungan yang menurut gua saat ini lebih besar teman ya. Kalau misalkan sampai ke 18 awal, baru nanti gua akan membuka next position long gua jadi antara 21,5 atau kita turun sampai 18 awal baru nanti gua akan membuka posisi baru lagi untuk Bitcoin. Jadi kurang lebih itu aja teman untuk video kali ini. Kalau menurut pendapat kalian kayak gimana, mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Saran gue selalu akan riset kalian sendiri lagi sebelum kalian membuka posisi trade apapun ataupun membeli koin apapun. Itu aja dan seperti biasa sampai jumpa di next video.